Yogyakarta selalu punya cara untuk terasa akrab, bahkan bagi seseorang yang baru pertama kali menginjakan kaki di atas tanahnya. Aroma gudeg yang manis, suara gemuruh kendaraan yang menyatu dengan denting lonceng dokar, hingga udara sore yang terasa seperti pelukan hangat seorang kawan lama. Aku berdiri di depan stasiun dengan satu koper besar dan sebuah tas punggung yang terasa berat, namun hatiku jauh lebih ringan. Akhirnya, setelah perjuangan panjang dan doa-doa yang tidak pernah putus di sepertiga malam, aku resmi menjadi mahasiswa di salah satu universitas negeri paling bergengsi di kota ini. Namun, di balik kegembiraan itu, ada satu beban yang terus menghimpit dada. Biaya hidup. Aku bukan datang dari keluarga yang berlimpah harta. Beasiswaku hanya cukup untuk biaya kuliah dan makan sederhana. Untuk tempat tinggal, aku harus memutar otak sedemikian rupa. Itulah yang membawaku berdiri di depan sebuah pagar kayu tua yang catnya sudah mengelupas di sebuah gang tenang, daerah Sleman. Sebuah papan kayu kecil tergantung miring di pagar itu, bertuliskan Kontrakan Putra dengan tulisan tangan yang hampir pudar. Aku menarik napas panjang, meyakinkan diri bahwa ini adalah pilihan terbaik. Berdasarkan informasi dari salah satu situs pencarian kos, tempat ini adalah yang paling murah di seluruh kecamatan. Hanya Rp500.000 per bulan. Angka yang mustahil untuk ukuran kamar seluas ini di lokasi sesetuju itu. Cari siapa, nak? Sebuah suara parau mengejutkanku. Seorang laki-laki tua dengan punggung yang sedikit membungkuk muncul dari balik rimbunnya pohon Kamboja di halaman depan. Wajahnya dipenuhi garis-garis keriput yang dalam, namun matanya memancarkan ketenangan. Beliau tersenyum ramah, tipe senyum yang membuatmu merasa aman seketika. Saya Arlan, kek, yang tadi siang menghubungi untuk kamar kontrakan. Jawabku sambil menjabat tangannya dengan takzim. Oh, Mas Arlan, mari masuk, sudah kakek siapkan kamarnya, ujarnya lembut. Kami melewati halaman yang dipenuhi dedaunan kering. Rumah ini bergaya arsitektur lama, dengan gendela-gendela kayu yang tinggi dan lenggit-lenggit yang luas. Di tengah bangunan, terdapat sebuah lorong panjang yang gelap namun bersih. Kakek itu berhenti tepat di depan sebuah pintu kayu jati yang kokoh di bagian tengah rumah. Ini kamar tengah. Kamar yang paling luas dan paling sejuk. Kebetulan kosong sejak lama, jadi baru saja kakek bersihkan, kata beliau sambil memutar kunci kuningan yang berat. Begitu pintu terbuka, hidungku langsung disambut oleh aroma yang sangat kuat, namun menenangkan. Bau bunga melati. Wanginya begitu segar, seolah-olah ada sekumpulan bunga melati yang baru saja dipetik dan diletakkan di setiap sudut ruangan. Kamar ini luar biasa. Ada satu tempat tidur kayu yang besar, sebuah meja belajar tua, dan jendela besar yang menghadap ke taman dalam. Kenapa harganya murah sekali, kek? Tanyaku ragu, merasa ada sesuatu yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Kakek itu hanya menatap ubin lantai kamar sejenak sebelum kembali memandangku dengan tulus. Kakek hanya ingin rumah ini ada yang menemani, supaya tidak sepi. Mas Arlan kelihatannya anak baik. Kakek senang kalau Mas yang tinggal di sini. Aku mengangguk mantap. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kamar ini bersih, wangi, dan sangat nyaman. Aku mulai membayangkan diriku duduk di kursi belajar itu, menikuni buku-buku tebal hingga larut malam, ditemani aroma melati yang lembut. Di detik itu, aku merasa Yogyakarta benar-benar menyambutku dengan tangan terbuka. Aku tidak tahu bahwa di balik keindahan aroma melati itu, tersimpan sebuah rahasia yang telah terkubur selama puluhan tahun, tepat di bawah kakiku berdiri. Malam pertama di kontrakan tua itu terasa seperti mimpi yang paling tenang. Aku merebahkan tubuh di atas kasur kapuk yang empuk, menatap lenggit-lenggit kamar yang tinggi. Aroma melati itu masih di sana, tidak berkurang sedikit pun. Justru semakin menguat saat angin malam berhembus melalui celah ventilasi. Aku menarik selimut hingga ke dada, menghirup dalam-dalam wangi bunga itu, dan tertidur dengan senyuman di wajah. Tidak ada suara gaduh kendaraan, tidak ada gangguan, hanya keheningan yang damai. Keesokan paginya, aku terbangun dengan perasaan segar. Sinar matahari menerobos masuk melalui celah gorden, menciptakan garis-garis emas di atas ubin putih yang luas. Aku segera merapikan kamar dan bersiap untuk hari pertamaku di kampus. Kakek pemilik rumah, yang kemudian aku tahu bernama Kakek Puji, sudah berdiri di halaman depan sambil menyiram tanaman Kamboja. Bagaimana tidurnya, Mas Arlan? Nyenyak, tanya Kakek Puji dengan nada suara yang selalu tenang. Sangat nyenyak, kek. Kamar tengah ini benar-benar nyaman. Wangi melatinya membuat saya rileks, jawabku jujur sambil memakai sepatu. Kakek Puji mengangguk perlahan. Syukurlah, melati memang punya cara untuk menenangkan hati yang gelisah. Hati-hati di jalan, Mas. Jangan lupa pulang sebelum petang kalau belum terbiasa dengan jalanan di sini di kampus. Aku bertemu dengan beberapa teman baru. Salah satunya adalah Satria, seorang pemuda asli Jogja yang sangat energik. Kami dengan cepat menjadi akrab karena memiliki ketertarikan yang sama pada sejarah dan arsitektur kuno. Saat kami duduk di kantin,
Aku bercerita tentang kontrakan baruku yang luar biasa murah dan nyaman di daerah Sleman. Wah, beruntung sekali kamu, Lan. 500.000 sudah dapat kamar luas di tengah kota. Itu sih seperti menang lotre, sahut Satria sambil menyeruput es tehnya. Ya, kamarnya wangi melati lagi. Padahal aku tidak melihat ada pohon melati di dalam rumah. Kataku menambahkan. Tiba-tiba seorang ibu penjual kantin yang sedang mengelap meja di dekat kami berhenti sejenak. Ia menatapku dengan kerutan di dahi. Di daerah mana tadi kontrakannya, Mas? Tanyanya penasaran. Aku menyebutkan alamat lengkapnya. Ibu itu terdiam. Ekspresi wajahnya berubah sedikit canggung. Lalu ia melanjutkan pekerjaannya tanpa berkata-kata lagi. Aku dan Satria hanya saling pandang, menganggap itu hanya reaksi biasa orang tua yang mungkin sedang teringat sesuatu. Sore harinya, aku kembali ke kontrakan. Suasana rumah masih sama, tenang dan asri. Aku menghabiskan waktu dengan mengatur buku-buku di meja belajar. Semuanya terasa sangat sempurna. Aku bahkan sempat berkirim pesan kepada orang tuaku di desa, memberitahu mereka bahwa aku sudah menemukan tempat tinggal yang sangat baik dan mereka tidak perlu khawatir. Namun, saat malam kembali menjemput dan aku mulai berbaring untuk tidur, aku menyadari sesuatu yang kecil. Di bawah tempat tidurku, ada sebuah ubin yang warnanya sedikit lebih gelap dibandingkan ubin lainnya. Aku mengira itu hanya noda lama atau bekas lembab. Aku mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Permukaan ubin itu terasa jauh lebih dingin daripada ubin di sekitarnya. Sanggot dengan, hingga membuat ujung jariku sedikit mati rasa. Aku menarik tanganku kembali, menyelimuti diri, dan mencoba mengabaikannya. Mungkin karena posisi kamar ini di tengah, jadi sirkulasi udaranya berbeda, pikirku dalam hati. Aku kembali memejamkan mata, membiarkan aroma melati membawaku ke alam bawah sadar. Di hari kedua ini, segalanya masih tampak baik-baik saja. Aku masih merasa bahwa aku adalah pemuda paling beruntung di Yogyakarta. Aku tidak menyadari bahwa kehangatan ini hanyalah lapisan tipis yang menutupi sebuah rahasia dingin yang membeku di bawah sana. Memasuki hari ketiga, aku mulai terbiasa dengan ritme hidup di rumah tua ini. Segala sesuatunya terasa berjalan secara otomatis. Bangun pagi, disambut senyum kakek Puji, berangkat kuliah, dan pulang saat matahari mulai condong ke barat. Aku bahkan mulai menyukai rutinitas kecilku, seperti menyeduh teh hangat di meja belajar, sambil mendengarkan suara jangkrik yang bersahutan dari kebun belakang. Kamar tengah ini seolah memiliki jiwanya sendiri. Setiap kali aku merasa lelah setelah seharian berada di kampus, begitu melangkah masuk ke dalam kamar, rasa penat itu seakan luruh. Aroma melati yang menetap di sana seolah menjadi terapi bagiku. Aku merasa sangat produktif. Tugas-tugas kuliahku selesaikan dengan cepat. Tidak ada gangguan suara dari luar, seolah-olah dinding tebal rumah ini melindungiku dari hiruk-pikuk dunia. Sore itu, aku memutuskan untuk sedikit mengeksplorasi rumah. Karena merasa sudah cukup akrab, aku memberanikan diri berjalan menuju dapur yang terletak di bagian paling belakang. Di sana, aku melihat kakek Puji sedang duduk di kursi kayu tua, menatap sebuah bingkai foto kecil di tangannya. Beliau tampak sangat larut dalam lamunan, hingga tidak menyadari kehadiranku. "Kek," panggilku pelan agar tidak mengejutkannya. Kakek Puji menoleh, lalu tersenyum tipis. Beliau segera meletakkan foto itu di atas meja dengan posisi tertelungkup. Mas Arlan, sudah pulang? Bagaimana kuliahnya? Lancar, Kek?" "Oh ya, saya hanya ingin bertanya, apa ada yang bisa saya bantu di rumah ini? Mungkin membersihkan halaman belakang? Atau sesuatu?" Tanyaku menawarkan diri sebagai bentuk terima kasih karena sudah diberi harga sewa yang sangat murah. Kakek Puji menggeleng perlahan. "Tidak usah, Mas. Cukup jaga kamar tengah itu baik-baik. Jangan biarkan pintunya terbuka terlalu lama jika Mas sedang tidak ada di dalam. Biarkan wanginya tetap di sana." Pesan itu terdengar sedikit ganjil, namun aku hanya mengangguk patuh. Mungkin beliau sangat menyukai aroma bunga itu dan tidak ingin wanginya menguap sial-sial ke seluruh rumah. Malamnya, saat aku sedang membaca buku sejarah Jogja, aku kembali teringat pada ubin dingin yang kutemukan kemarin. Rasa penasaran mendorongku untuk berlutut dan melihat ke bawah ranjang sekali lagi. Ubin gelap itu masih di sana. Kali ini, aku menyadari ada sesuatu yang berbeda. Ada sebuah garis tipis melingkar di sekeliling ubin tersebut. Seolah-olah ubin itu pernah dibongkar dan dipasang kembali dengan terburu-buru. Aku mencoba menggeser lemari kecil di samping tempat tidur untuk melihat apakah ubin di bawahnya juga sama. Namun, saat aku menyentuh sisi lemari, tanganku bersentuhan dengan dinding kamar. Di balik lapisan cat putih yang bersih, aku merasakan ada tekstur yang tidak rata. Aku menyalakan lampu senter dari ponselku dan mendekatkannya ke dinding. Di sana, tersembunyi di balik bayangan lemari, ada sebuah coretan kecil yang tampak seperti goresan kuku atau benda tumpul. Tulisan itu sangat samar, namun aku bisa membacanya dengan jelas. Dia tidak pernah pergi. Jantungku berdegup sedikit lebih kencang. Namun, logika mahasiswa baruku segera mengambil alih. Pasti ini coretan penghuni sebelumnya.
Mungkin anak kecil yang iseng, pikirku. Lagi pula, suasana kamar ini terlalu tenang untuk dianggap menyeramkan. Aku kembali ke atas kasur, menarik napas dalam-dalam untuk menghirup aroma melati yang kini terasa sedikit lebih manis dari biasanya. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku bermimpi. Aku bermimpi melihat seorang perempuan muda berpakaian tradisional Jawa sedang duduk di sudut kamarku. Dia tidak menatapku. Dia hanya sedang merangkai bunga melati dengan gerakan yang sangat lembut. Mimpi itu terasa begitu nyata, hingga aku bisa mendengar suara napasnya yang teratur. Aku terbangun tepat saat azan subuh berkumandang dari masjid seberang gang. Kamar itu sepi. Hanya ada aku dan aroma melati yang masih setia menemani. Semuanya masih terlihat baik-baik saja. Namun di sudut hatiku yang paling dalam, sebuah tanda tanya besar mulai muncul. Memasuki minggu kedua, kedamaian yang sebelumnya menyelimuti kamar tengah mulai terasa bergeser menjadi sesuatu yang menekan. Segalanya bermula pada suatu malam di hari Selasa. Tepat ketika jam dinding kayu di ruang tamu berdentang sebanyak 12 kali. Suasana yang biasanya sejuk mendadak berubah menjadi dingin yang menusuk tulang, bukan dingin karena pendingin ruangan atau angin malam, melainkan hawa dingin yang terasa kering dan hampa. Aku yang saat itu sedang mengerjakan tugas laporan praktikum di meja belajar, tiba-tiba merasakan tengkukku meremang. Aroma melati yang biasanya sangat aku sukai mendadak berubah drastis. Wanginya tidak lagi segar seperti bunga yang baru dipetik, melainkan berubah menjadi aroma bunga yang sudah layu, membusuk, dan tercampur dengan bau tanah basah yang sangat kuat. Kenapa baunya jadi seperti ini? Gumamku sambil menutup hidung. Aku berdiri untuk membuka jendela, berharap udara segar dari luar bisa masuk. Namun, begitu tanganku menyentuh gerendel jendela, suasananya berubah. Suara jangkrik yang biasanya ramai di luar sana seketika senyap. Hening yang tercipta begitu pekak, seolah-olah duniaku baru saja diselimuti oleh kubah kaca yang kedap suara. Tiba-tiba, dari arah bawah tempat tidur terdengar suara gesekan halus, serak, 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 seperti suara kain yang diseret di atas ubin. Jantungku mulai berdegup kencang. Aku teringat pada ubin gelap yang dingin itu. Dengan tangan gemetar, aku mengambil ponsel dan menyalakan lampunya. Aku mengarahkan cahaya ke bawah ranjang. Tidak ada apa-apa di sana. Ubin gelap itu masih membisu. Namun, saat aku hendak menarik kembali badanku, sebuah suara bisikan yang sangat tipis masuk ke telingaku. "Tolong Giza." Suara itu begitu lembut, hampir seperti desiran angin, namun jelas menggunakan namaku di ujungnya. Aku tersentak hingga kepalaku terbentur pinggiran ranjang. Rasa sakitnya nyata, dan itu menyadarkanku bahwa ini bukan mimpi seperti malam sebelumnya. Aku segera melompat ke atas kasur dan menyalakan semua lampu di kamar. Cahaya terang benderang memenuhi ruangan, namun rasa dingin itu tetap tidak hilang. Di tengah ketakutanku, aku melihat sesuatu yang membuat napas setuju terhenti. Di atas meja belajarku, di sela-sela buku yang baru saja aku baca, muncul beberapa kuntum bunga melati yang sudah layu dan berwarna coklat kehitaman. Padahal, aku yakin benar meja itu bersih saat aku mulai belajar tadi. Malam itu, aku tidak bisa memejamkan mata sedikit pun. Aku duduk meringkuk di sudut kasur sambil terus menatap ke arah ubin gelap di bawah ranjang. Setiap kali aku mencoba untuk tenang, aroma tanah basah itu kembali menyengat. Seolah-olah ada seseorang yang baru saja menggali tanah di dalam kamarku. Keesokan paginya, aku keluar kamar dengan wajah pucat dan kantung mata yang menghitam. Di ruang tengah, aku berpapasan dengan kakek Puji. Beliau berhenti menyapu dan menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. "Mas Arlan tidak enak badan? Wajahmu pucat sekali," tanya beliau. Semalam saya mendengar suara di kamar, dan ada bau tanah yang sangat kuat," jawabku dengan suara bergetar. Kakek Puji terdiam cukup lama. Beliau memegang gagang sapunya dengan erat hingga buku-buku jarinya memutih. "Mungkin itu hanya pikiranmu karena kelelahan kuliah, Mas. Jangan terlalu banyak melamun di kamar itu." Jawaban itu tidak menenangkanku. Ada sesuatu yang disembunyikan oleh kakek Puji. Aku menyadari bahwa kondisi baik-baik saja yang aku rasakan di awal adalah sebuah jebakan kenyamanan. Kini, kamar tengah yang luas itu tidak lagi terasa seperti perlindungan, melainkan seperti sebuah kotak besar yang perlahan-lahan mulai mengurungku bersama sesuatu yang tidak terlihat. Malam berikutnya, aku mencoba untuk tetap terjaga. Aku tidak berani mematikan lampu. Cahaya neon putih di langit-langit kamar terasa seperti satu-satunya pelindung yang aku miliki. Namun, cahaya ternyata tidak bisa mengusir rasa takut yang mulai merayap masuk ke dalam pori-pori kulitku. Sekitar jam 1 dini hari, saat aku mencoba memfokuskan pikiran pada buku teks sosiologi, aku melihat sebuah gerakan dari sudut mata. Di atas ubin putih yang bersih, sebuah bayangan memanjang perlahan merambat dari bawah tempat tidur menuju dinding. Aku menoleh dengan cepat, namun bayangan itu hilang dalam sekejap. Seolah-olah ia terserap kembali ke dalam gelapnya kolong ranjang. Rasa ingin tahuku mulai mengalahkan rasa takut,
Meski hanya sesaat, aku mengambil penggaris besi panjang dan mencoba menggunakannya untuk menyapu kolong tempat tidur, memastikan tidak ada binatang atau sesuatu yang tersembunyi di sana. Saat penggaris itu menyentuh bagian ubin yang gelap, aku merasakan getaran kecil. Ubin itu tidak sekokoh ubin lainnya. Ada rongga di bawahnya. Kring! Ponselku bergetar hebat di atas meja, membuatku hampir melompat karena terkejut. Sebuah panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Aku ragu sejenak, namun akhirnya mengangkatnya. Halo, suaraku terdengar serak. Hening, hanya ada suara desis statis yang panjang. Namun, di antara desisan itu, aku mendengar suara isakan halus. Seorang perempuan sedang menangis di seberang sana. Isakannya terdengar sangat memilukan, seolah-olah ia sedang menanggung beban kesedihan yang tak tertahankan selama bertahun-tahun. Siapa ini? Tanyaku lagi. Kali ini dengan nada yang lebih tegas meski tanganku gemetar. Dingin. Di sini sangat dingin. Suara itu berbisik, begitu dekat, seolah-olah orang yang berbicara itu berdiri tepat di belakang telingaku, bukan di dalam ponsel. Aku menjatuhkan ponselku ke atas kasur. Pada saat yang sama, lampu neon di lengket-lengket berkedip-kedip, tidak stabil. Setiap kali lampu padam selama sepersekian detik, aku melihat sosok bayangan hitam duduk di kursi belajarku. Begitu lampu menyala kembali, kursi itu kosong. Kedipan itu terjadi berulang kali gelap. Ada sosok itu, terang, kosong. Aku berlari menuju pintu, berniat keluar dari kamar itu dan menemui kakek Puji. Namun, gagang pintu jati itu terasa sangat panas, seolah-olah ada api yang membakar di balik pintu. Aku menarik tanganku kembali, meniup telapak tanganku yang kemerahan. Aku terjebak. Tiba-tiba, aroma melati yang busuk itu kembali menyerang indera penciumanku. Kali ini begitu menyengat hingga mataku terasa perih. Dari bawah ubin gelap itu, mulai keluar cairan bening yang merembes perlahan. Bukan air biasa, karena aroma melati itu berasal dari sana. Cairan itu mulai membasahi lantai, membentuk pola yang aneh, seolah-olah sedang menuliskan sesuatu. Aku mundur hingga punggungku menempel pada jendela. Di tengah kepanikan itu, aku melihat ke arah cermin besar yang ada di lemari baju. Di dalam pantulan cermin, aku melihat diriku sendiri. Namun, di belakang pantulanku, ubin di bawah tempat tidur tampak terbuka lebar, dan sebuah tangan yang pucat dengan jari-jari yang panjang perlahan-lahan muncul dari dalam tanah, berusaha menggapai kakiku. Aku memejamkan mata rapat-rapat, merapalkan doa dengan suara keras hingga suaraku serak. Ketika aku memberanikan diri membuka mata, lampu sudah kembali stabil, lantai kering tanpa cairan apapun, dan pintu kamar bisa dibuka dengan mudah. Aku segera berlari keluar, menuju teras depan, mencari udara segar di bawah cahaya bulan Jogja yang pucat. Aku menyadari satu hal, nyawaku mungkin tidak dalam bahaya fisik, tetapi ketenanganku telah habis dicuri oleh kamar tengah itu. Aku terduduk di kursi rotan teras depan, dengan napas yang masih tersengal. Udara malam Jogja yang biasanya sejuk, kini terasa seperti asap yang menyesakkan paru-paruku. Aku tidak berani kembali ke dalam. Bayangan tangan pucat di cermin tadi seolah masih membekas di pelupuk mataku. Dalam kegelapan halaman, aku melihat siluet kakek Puji yang sedang berdiri diam di bawah pohon Kamboja, menatap langit tanpa bintang. "Kek," panggilku dengan suara parau. Kakek Puji menoleh perlahan. Beliau tidak tampak terkejut melihatku lari tunggang langgang keluar kamar. Sebaliknya, wajahnya menunjukkan sebuah kepasrahan yang sangat mendalam. Beliau berjalan mendekat, lalu duduk di lantai teras, tepat di samping kakiku. "Dia sudah mulai menunjukkan dirinya padamu, ya?" tanya kakek Puji tanpa menatapku. "Siapa, kek? Apa yang ada di bawah ubin itu? Kenapa ada suara tangisan di telepon saya?" cecarku dengan nada yang mulai meninggi karena rasa takut yang bercampur frustrasi. Kakek Puji menarik napas panjang. Suaranya terdengar seperti gesekan daun kering. "Rumah ini sudah berdiri sejak zaman sebelum kemerdekaan, Mas Arlan. Dulu, tanah ini adalah tempat pelarian. Banyak orang yang bersembunyi di sini saat situasi sedang kacau. Kamar tengah itu dulu adalah tempat seorang ibu muda merawat bayinya yang sedang sakit." Beliau berhenti sejenak, matanya berkaca-kaca. "Suatu malam, terjadi sebuah peristiwa besar di desa ini. Semua orang harus pergi mengungsi dengan terburu-buru. Namun, ibu itu tidak mau meninggalkan anaknya yang terlalu lemah untuk dibawa berjalan jauh. Dia memilih menetap, bersembunyi di bawah lantai kamar itu, berharap keadaan akan membaik dalam 1 atau 2 hari. Lalu apa yang terjadi?" tanyaku. Kini rasa takutku sedikit bergeser menjadi rasa ngeri yang pilu. Keadaan tidak membaik selama berbulan-bulan. Mereka yang mengungsi tidak pernah bisa kembali tepat waktu. Saat kakek kembali ke sini puluhan tahun kemudian, rumah ini sudah tertutup ilalang, dan di bawah ubin kamar tengah yang gelap itu, kakek menemukan sisa-sisa kenangan mereka. Mereka terkubur di sana tanpa pernah mendapatkan penghormatan terakhir yang layak, tanpa nisan, tanpa doa yang cukup,
Aku tertegun. Jadi, selama ini aku tidur di atas tempat peristirahatan seseorang yang terlupakan oleh sejarah. Aroma melati itu bukan hanya sekadar wangi-wangian, melainkan tanda kehadiran sebuah cinta yang terputus oleh takdir yang kejam. Kakek tidak punya keberanian untuk memindahkan mereka. Kakek takut akan merusak ketenangan yang sudah mereka bentuk sendiri. Kakek hanya bisa merawat rumah ini, memberinya aroma melati agar bau tanah tidak menyeruak keluar. Lanjut kakek puji dengan air mata yang mulai menetes. Tiba-tiba, dari dalam rumah, terdengar suara dentuman keras. Brok, pintu kamar tengah yang tadi aku biarkan terbuka, membanting menutup dengan sendirinya. Suara itu diikuti oleh jeritan halus yang memekakkan telinga. Bukan suara hantu yang menyeramkan, melainkan suara seorang ibu yang sedang memanggil anaknya dalam keputusasaan. Aku menyadari bahwa keberadaanku di kamar itu telah mengusik sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar rasa takut. Konflik ini bukan lagi soal aku yang diganggu hantu, melainkan soal sebuah tanggung jawab moral yang kini jatuh ke pundakku. Aku tidak bisa hanya diam atau pindah rumah begitu saja. Ada sesuatu yang menuntut untuk diselesaikan. Mas Arlan, sebaiknya kamu pergi besok pagi. Jangan kembali lagi. Biarkan mereka tetap di sana dalam kegelapan. Ucap kakek Puji sambil berdiri dan berjalan masuk dengan langkah yang sangat berat. Namun, di dalam hatiku, sebuah tekad mulai muncul. Aku tidak akan pergi begitu saja. Aku harus mengembalikan kedamaian di rumah ini. Bukan hanya untukku, tapi untuk mereka yang selama ini terjebak di bawah lantai kamarku. Matahari pagi menyelinap masuk melalui ventilasi ruang tamu, namun kehangatannya tidak mampu mengusir rasa dingin yang masih tertinggal di hatiku. Perkataan kakek Puji semalam terus terngiang seperti kaset rusak di kepalaku. Pergi, pindah rumah, logikaku berkata itu adalah jalan teraman. Namun, ada sesuatu yang lebih kuat dari sekadar insting bertahan hidup yang menahanku di sini. Rasa empati. Aku melihat ke arah pintu kamar tengah yang masih tertutup rapat. Di balik pintu itu, ada sebuah misteri yang sudah membeku selama puluhan tahun. Jika aku pergi sekarang, aku hanya akan menjadi satu lagi orang yang meninggalkan mereka dalam kegelapan. Aku tidak ingin menjadi pengecut. Aku menetapkan sebuah tujuan. Aku harus menemukan identitas mereka dan memberikan penghormatan yang layak, agar aroma melati itu tidak lagi menjadi wangi kesedihan. Oke, saya tidak akan pindah, kataku dengan suara mantap saat melihat kakek Puji sedang duduk termenung di meja makan. Kakek Puji mendongak, matanya yang lelah menatapku dengan heran. Apa kamu sudah gila, Mas Arlan? Kamu sudah melihat sendiri apa yang terjadi semalam. Tempat itu bukan untuk orang yang masih hidup. Justru karena saya sudah melihatnya, Kek. Mereka tidak ingin menyakiti saya. Mereka hanya ingin didengar. Saya akan mencari tahu siapa mereka. Saya butuh informasi tentang siapa yang tinggal di sini sebelum zaman kemerdekaan. Jawabku tegas. Kakek Puji terdiam lama sekali. Lalu beliau menghela napas panjang. Jika itu maumu, pergilah ke balai desa lama di ujung jalan sana. Ada beberapa arsip kependudukan kuno yang mungkin masih tersisa. Meski sebagian besar sudah hancur dimakan usia, tanpa membuang waktu, aku segera memacu motor tuaku menuju balai desa. Rintanganku yang pertama adalah birokrasi dan debu sejarah. Petugas di sana menatapku curiga saat aku menanyakan catatan tanah dari tahun 1940-an. Mas, arsip itu sudah dipindahkan ke gudang bawah tanah. Kondisinya sangat buruk. Tidak ada yang pernah membukanya selama puluhan tahun, ujar petugas itu dengan enggan. Setelah memohon berkali-kali, akhirnya aku diizinkan masuk ke gudang yang pengap dan gelap. Aku mulai membongkar tumpukan kertas yang sudah menguning dan rapuh. Berjam-jam aku habiskan di sana, mengabaikan rasa lapar dan haus. Debu yang tebal membuat dadaku sesak, namun aku terus mencari. Tepat saat aku hampir menyerah, jariku menyentuh sebuah map kulit yang kusam. Di dalamnya terdapat sebuah catatan tanah atas nama sebuah keluarga. Nama sang kepala keluarga adalah Raden Mas Suryo. Namun, yang membuat jantungku berhenti berdetak adalah sebuah catatan kecil di pinggir kertas yang ditulis dengan tinta merah yang sudah pudar. Keluarga ini dinyatakan hilang saat penyerbuan. Satu ibu dan satu anak balita tertinggal di dalam rumah. Tanganku gemetar. Ini dia, kepingan teka-teki itu mulai menyatu. Namun, rintangan berikutnya muncul. Di dalam map itu, tidak disebutkan di mana sisa anggota keluarga lainnya berada, atau di mana mereka seharusnya dimakamkan secara adat. Tanpa nama yang lengkap dan doa yang tepat, mereka akan tetap terjebak di bawah ubin kamarku. Aku harus kembali ke kontrakan itu sebelum matahari terbenam. Aku harus menghadapi kamar tengah itu sekali lagi. Bukan sebagai penghuni yang ketakutan, melainkan sebagai seseorang yang membawa harapan. Namun, saat aku melangkah keluar dari balai desa, langit Jogja mendadak berubah menjadi abu-abu pekat. Angin dingin mulai berhembus kencang,
membawa aroma melati yang tajam dan menusuk, seolah-olah mereka tahu bahwa aku sedang menggali sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Langkahku terasa berat saat memasuki halaman kontrakan. Langit yang semula abu-abu kini benar-benar gelap. Meski jam baru menunjukkan pukul 4 sore, angin berputar di antara pohon Kamboja, menggugurkan bangga-banggaannya yang putih ke atas tanah. Aku menggenggam erat tas berisi salinan catatan dari balai desa. Ada sebuah nama yang harus kupastikan. Raden Mas Suryo. Begitu aku melangkah masuk ke dalam rumah, keheningan yang mencekam menyambutku. Kakek Puji tidak terlihat dimanapun. Aku berjalan perlahan menuju lorong tengah. Pintu kamarku sedikit terbuka, menciptakan celah gelap yang seolah memanggilku untuk masuk. Aku datang untuk menolong, bisikku pada diri sendiri, mencoba menguatkan hati yang mulai goyah. Saat aku masuk ke dalam kamar, aroma melati itu tidak lagi berbau busuk. Wanginya netral, namun sangat dingin, tai pedingin yang membuat napasmu mengeluarkan uap tipis. Aku duduk di meja belajar dan mulai menyusun catatan yang kudapatkan. Namun, rintangan berikutnya muncul. Catatan dari balai desa itu terhenti secara mendadak. Tidak ada keterangan mengenai siapa nama sang ibu dan anak yang tertinggal. Bagaimana aku bisa mendoakan kalian jika aku tidak tahu nama kalian? Tanyaku pada kesunyian. Tiba-tiba, laci meja belajarku yang tadinya terkunci rapat, terbuka dengan sendirinya. Krek, di dalam laci yang seharusnya kosong itu, aku menemukan sebuah benda kecil. Sebuah sisir kayu tua yang sudah patah setengahnya, dan sebuah selendang kain batik yang sudah sangat rapuh. Aku menyentuh kain itu perlahan. Seketika, sebuah memori yang bukan milikku berkelebat di pikiran. Aku melihat seorang wanita muda sedang memeluk erat bayinya di sudut ruangan ini. Di luar, suara hiruk-pikuk dan teriakan terdengar menjauh. Wanita itu menangis tanpa suara, membelai kepala bayinya dengan sisir kayu ini. Ia membisikkan sebuah nama berulang kali. Sebuah nama yang menjadi kunci segalanya. Saraswati. Tidurlah, Cak Bagus. Aku tersentak kembali ke dunia nyata. Keringat dingin mengucur di dahiku. Saraswati. Itu pasti nama sang ibu. Namun, saat aku hendak mencatat nama itu, sebuah kekuatan besar seolah menekan dadaku. Lampu kamar mendadak padam total. Dalam kegelapan itu, ubin gelap di bawah ranjang mulai bercahaya redup, seolah memancarkan energi yang sangat sedih. Aku mendengar suara langkah kaki kecil yang berlari mengitari ranjangku. Tap, tap, tap. Suara kaki telanjang seorang anak kecil. Jangan takut, ucapku dengan suara bergetar. Aku sudah tahu nama ibumu. Aku akan mencari cara agar kalian bisa bersama lagi dengan tenang. Namun, sepertinya tidak semua entitas di rumah ini setuju dengan niatku. Dari sudut langit-langit kamar, aku merasakan tatapan yang berbeda. Bukan tatapan penuh kesedihan seperti milik Saraswati, melainkan tatapan yang dingin dan marah. Seolah ada sesuatu yang selama ini menjaga atau mengurung mereka di sini, dan sesuatu itu tidak ingin rahasia ini terbongkar. Pintu kamar tiba-tiba membanting menutup dengan sangat keras. Aku mencoba membukanya, namun gagangnya tidak bisa digerakkan, seolah-olah ditarik oleh ribuan tangan dari sisi lain. Di bawah lantai, ubin gelap itu mulai bergetar hebat. Buku-bukuku di atas meja beterbangan jatuh ke lantai. Rintanganku bukan lagi sekadar mencari nama, melainkan menghadapi penolakan dari rumah tua ini sendiri. Aku harus menemukan kaitan antara Raden Mas Suryo dengan tempat ini, sebelum entitas yang marah itu mengusirku selamanya. Guncangan di bawah lantai berangsur reda, namun keheningan yang menyusul jauh lebih menakutkan. Aku terduduk di lantai, dikelilingi oleh buku-buku yang berserakan. Di tanganku, sisir kayu patah itu terasa hangat, kontras dengan udara kamar yang membeku. Aku menyadari bahwa perjalananku mencari kebenaran telah memicu reaksi dari sesuatu yang lebih tua dan lebih kuat dari sekadar ingatan sedih seorang ibu. Kenapa kalian menghalangiku? Tanyaku pada bayangan di sudut ruangan. Tentu saja, tidak ada jawaban lisan. Hanya aroma melati yang tiba-tiba berubah menjadi bau apak seperti ruangan yang tidak pernah mendapat sinar matahari selama 100 tahun. Aku tahu aku tidak bisa diam di sini. Aku harus mencari tahu siapa Raden Mas Suryo dan mengapa keluarganya dibiarkan hilang dalam catatan sejarah. Dengan sisa keberanian yang ada, aku mengambil tas dan memutuskan untuk pergi ke keraton atau museum arsip yang lebih besar di pusat kota Yogyakarta. Aku butuh silsilah keluarga bangsawan. Saat aku melangkah keluar menuju ruang tengah, aku melihat kakek Puji sedang berdiri di depan sebuah cermin besar. Beliau tidak bergerak sedikit pun, matanya menatap kosong ke arah pantulannya sendiri. "Kek, siapa Raden Mas Suryo sebenarnya?" tanyaku langsung tanpa basa-basi. Kakek Puji menoleh perlahan. Wajahnya tampak 10 tahun lebih tua dari kemarin. Dia adalah pemilik asli tanah ini, Mas Arlan. Seorang pria yang terjebak di antara pengkhianatan dan cinta. Dia pergi untuk meminta bantuan, namun saat kembali, semuanya sudah musnah. Dia menghabiskan sisa hidupnya dengan membangun rumah ini tepat di atas tempat keluarganya menghilang, berharap bisa terus menjaga mereka. Jadi,
Aku adalah cucu dari garis keturunan yang selamat. Dari istri keduanya, suara kakek Puji melemah. Tugas keluarga kami adalah menjaga agar tanah ini tidak pernah digali. Kami percaya bahwa membiarkan mereka di sana adalah cara untuk menjaga mereka tetap hidup di rumah ini. Tapi aku sadar, keegoisan kakek buyutku telah memenjara jiwa mereka. Penjelasan itu seperti hantaman keras di dadaku. Rintangan terbesarku bukan hanya entitas gaib, melainkan wasiat keluarga yang sudah turun-temurun. Kakek Puji memberitahuku bahwa ada sebuah kotak perak kecil yang dikubur di dekat pohon Kamboja, yang berisi identitas lengkap dan dua-dua keluarga yang belum sempat diselesaikan. Aku segera berlari ke halaman depan. Langit semakin menghitam. Guntur menggelegar di kejauhan. Aku mulai menggali tanah di bawah pohon Kamboja dengan tangan kosong. Kuku-kukuku mulai kotor oleh tanah. Namun aku tidak peduli. Setelah menggali cukup dalam, jariku menyentuh sesuatu yang keras. Sebuah kotak perak kecil yang sudah berkarat. Namun, saat aku hendak mengangkat kotak itu, angin kencang menerjangku hingga aku jatuh tersungkur. Di depanku, berdiri sebuah bayangan tinggi besar yang menghalangi pandanganku ke arah kotak tersebut. Itu bukan Saraswati. Itu adalah manifestasi dari rasa bersalah dan proteksi berlebihan yang telah mengakar di tanah ini selama puluhan tahun. Ini bukan tentang menjaga mereka. Ini tentang membebaskan mereka. Teriakku menantang angin. Aku harus mencapai kotak itu. Kotak itu adalah satu-satunya kunci untuk menuju tujuanku. Jika aku gagal mengambilnya sekarang, rahasia ini akan ikut terkubur bersamaku saat rumah ini memutuskan untuk tidak lagi menerimaku sebagai tamu. Dengan segenap tenaga, aku merangkak maju, melawan tekanan udara yang terasa seperti dinding beton, sementara aroma melati di sekitarku berteriak dalam bisikan yang memilukan. Tekanan udara di halaman itu terasa semakin berat sioleala. Seluruh atmosfer Yogyakarta terpusat di atas kepalaku. Bayangan besar yang menghalangiku tampak seperti kumpulan kabut hitam yang pekat. Tidak memiliki wajah namun memancarkan aura peringatan yang sangat kuat. Aku tahu, ini adalah manifestasi dari wasiat masa lalu yang tidak ingin kedamaian semu ini diusik. Aku tidak berniat merusak, teriakku. Suaraku hampir tenggelam oleh deru angin. Aku hanya ingin mereka pulang ke cahaya. Aku mengulurkan tanganku. Jemariku hanya berjarak beberapa sentimeter dari kotak perak itu. Tiba-tiba, tanah di sekitarku bergetar. Dari dalam rumah, terdengar suara tangisan Saraswati yang merambat keluar, menyatu dengan angin. Tangisan itu tidak lagi terdengar takut. Ada nada pengharapan di sana. Hal itu memberiku kekuatan tambahan. Dengan satu hentakan keras, aku berhasil mencengkeram kotak perak itu. Begitu kotak itu berada di tanganku, bayangan hitam besar itu seketika buyar, berubah menjadi pusaran kelopak bunga Kamboja yang berterbangan. Suasana mendadak menjadi sangat sunyi. Angin berhenti, guntur menjauh, dan yang tersisa hanyalah aku yang terduduk lemas di atas tanah basah, memeluk kotak perak yang dingin. Kakek Puji berjalan menghampiriku. Beliau berlutut di sampingku, tangannya yang gemetar menyentuh penutup kotak itu. "Kamu berhasil, Mas Arlan." Kakek buyutku selalu berkata bahwa hanya seseorang dengan hati yang tulus yang bisa menyentuh kotak ini tanpa celaka. Kami membawa kotak itu masuk ke dalam rumah. Di bawah cahaya lampu ruang tengah yang remang-remang, kakek Puji membantuku membuka kuncinya yang sudah berkarat. Di dalamnya terdapat sebuah gulungan kain sutra berisi silsilah lengkap keluarga Raden Mas Suryo, seuntai kalung bayi yang terbuat dari manik-manik, dan sebuah nama yang selama ini hilang dari catatan balai desa. Nama bayi itu adalah Bagus Rangga. Saraswati dan Bagus Rangga, gumamku. Sekarang kita tahu siapa mereka. Namun, tujuanku belum sepenuhnya tercapai. Mengetahui nama hanyalah langkah awal. Tantangan terberat kini membentang di depanku. Aku harus melaksanakan sebuah upacara penghormatan terakhir yang layak di dalam kamar tengah. Itu sebuah tempat yang kini dipenuhi oleh sisa-sisa energi emosional yang sangat tidak stabil. Kakek Puji menatapku dengan cemas. Melakukan upacara itu berarti kamu harus membuka pintu antara dunia ini dan dunia mereka sepenuhnya di dalam kamar itu. Jika hatimu ragu sedikit saja, kamu bisa terjebak dalam kesedihan mereka selamanya. Aku menatap ke arah pintu kamar tengah. Aku bisa merasakan kehadiran Saraswati di balik sana, menungguku. Aku telah menetapkan tujuan ini, dan meski rintangan di depan terasa mustahil, aku tidak bisa berbalik arah. Aku harus membawa kedamaian bagi jiwa-jiwa yang terlupakan itu. Meskipun itu berarti, aku harus mempertaruhkan ketenangan jiwaku sendiri. "Saya siap, Kek," kataku mantap. "Mari kita akhiri penantian ini." Malam itu, di tengah kota Jogja yang sedang terlelap, aku bersiap menghadapi ujian terakhir di kamar tengah. Sebuah perjalanan yang akan membawaku menuju titik tertinggi dari segala misteri yang telah aku lalui sejak hari pertama aku menginjakkan kaki di kontrakan ini.
apapun yang kamu dengar, apapun yang kamu rasakan, tetaplah fokus pada niatmu untuk memberi mereka jalan pulang. Aku mengangguk pelan. Aku memutar gagang pintu. Dingin yang keluar dari dalam kamar terasa seperti es yang langsung menusuk jantung. Aku melangkah masuk, dan pintu di belakangku tertutup dengan sendirinya tanpa suara. Kamar itu kini berubah total. Dinding-dindingnya tidak lagi tampak seperti tembok beton, melainkan seperti kabut abu-abu yang terus bergerak. Di tengah ruangan, tepat di atas ubin gelap itu, aku melihat Saraswati. Kali ini, dia tidak lagi berupa bayangan atau pantulan di cermin. Dia duduk di sana, memeluk sebuah bungkusan kain yang ia timong-timong dengan penuh kasih. Wajahnya cantik namun sangat pucat, dengan mata yang memancarkan kesedihan sedalam lautan. "Saraswati," panggilku lembut. Dia mendongak. Begitu mata kami bertemu, seluruh ruangan seakan tersedot ke dalam pusaran emosi. Aku tidak hanya melihatnya, aku merasakan apa yang dia rasakan. Rasa lapar yang perih, ketakutan saat mendengar suara langkah sepatu serdadu di atas kepalanya, dan hancurnya hati saat menyadari napas bayinya semakin melemah di dalam pelukannya. Aku meletakkan kotak perak di atas ubin gelap itu. "Aku membawa namamu. Aku membawa nama putramu, Bagus Rangga. Kalian tidak lagi terlupakan." Tiba-tiba, suhu ruangan merosot tajam. Cahaya lampu neon di atas kepalaku pecah tanpa suara, meninggalkan kamar dalam kegelapan total. Namun, ubin gelap di bawahku mulai memancarkan cahaya keunguan yang aneh. Tanah di bawah lantai mulai bergejolak seolah-olah sesuatu yang besar sedang berusaha keluar. Bukan hanya Saraswati yang ada di sana. Dari sudut-sudut kamar yang gelap, muncul bayangan-bayangan lain. Mereka adalah energi-energi negatif yang tercipta dari rasa bersalah Raden Mas Suryo dan ketakutan penduduk desa di masa lalu. Mereka tidak ingin cahaya masuk. Mereka ingin kamar ini tetap menjadi penjara kesedihan. Suara bisikan yang tadinya lembut kini berubah menjadi gemuruh teriakan yang memekakan telinga. Aku merasa ribuan tangan tak kasat mata mulai menarik bajuku, mencoba menyeret aku jatuh ke atas ubin yang kini terasa melunak seperti lumpur hisap. "Pergi!" teriak sebuah suara parau yang memenuhi ruangan. "Biarkan mereka di sini selamanya." Aku mencoba bertahan. Kakiku gemetar hebat. Fokusku mulai terpecah. Rasa takut yang sangat besar mulai menggerogoti tekadku. Aku sadar, usahaku untuk hanya sekadar berbicara tidak akan cukup. Semua rencana awal yang kususun hanya dengan membacakan nama dan berdoa tampak gagal di hadapan kekuatan gelap yang telah mengakar selama puluhan tahun ini. Aku berada di titik di mana usahaku terasa sia-sia, dan kegelapan mulai menelan cahayaku. Kegelapan di dalam kamar tengah bukan lagi sekadar ketiadaan cahaya, melainkan masa pekat yang seolah memiliki berat. Aku merasa paru-paruku menyempit. Setiap helai oksigen yang kuhirup terasa seperti debu tanah yang kering. Teriakan-teriakan tanpa wujud itu terus menghantam gendang telingaku, mencoba meruntuhkan benteng pertahanan mental yang kubangun dengan susah payah. "Saraswati, Bagus Rangga." Aku mencoba bersuara, namun suaraku hanya terdengar seperti bisikan parau yang kalah oleh gemuruh ruangan. Tiba-tiba, ubin gelap di bawah kakiku benar-benar kehilangan bentuk padatnya. Aku merasa kakiku amblas hingga sebatas mata kaki ke dalam lantai yang kini terasa seperti tanah gembur yang dingin dan basah. Di saat itulah penglihatan sekitarku berubah. Aku tidak lagi berada di kamar kontrakanku. Aku terlempar ke dalam pusaran memori tahun 1940-an. Aku melihat rumah ini dalam keadaan aslinya, megah namun mencekam. Aku melihat sesosok pria Raden Mas Suryo berdiri di ambang pintu dengan wajah penuh penyesalan. Ia menatap ke arah ubin tempat aku berdiri sekarang. Ia sedang memerintahkan seseorang untuk menutup lubang persembunyian itu selamanya dengan semen dan ubin, karena ia tidak sanggup melihat kenyataan bahwa anak dan istrinya telah tiada di sana. "Jangan tutup, mereka masih di dalam," teriakku dalam penglihatan itu. Namun suaraku tidak sampai ke masa lalu. Rasa sakit dari masa lalu itu mengalir masuk ke dalam jiwaku. Aku merasakan keputusasaan Raden Mas Suryo yang mendalam, sebuah rasa bersalah yang begitu besar hingga ia menciptakan penjara ini karena ia tidak rela melepaskan mereka ke alam baka. Kekuatan yang menghalangiku sejak tadi adalah sisa-sisa egonya yang tidak ingin kehilangan mereka untuk kedua kalinya. Kembali ke realitas saat ini, tarikan di kakiku semakin kuat. Aku mulai tenggelam lebih dalam ke bawah lantai. Bayangan-bayangan hitam di sudut kamar kini mulai mendekat, mengerumuniku seperti kabut yang mencekik. Aku mencoba menggapai kotak perak di depanku, namun kotak itu seolah menjauh, terdorong oleh energi penolakan yang luar biasa. "Gagal," bisik sebuah suara di dalam kepalaku. "Semua usahamu sia-sia. Kamu hanya akan menjadi bagian dari tanah ini." Aku menatap Saraswati yang masih duduk diam di tengah pusaran itu. Dia menatapku dengan air mata bening yang mengalir di pipinya yang pucat. Dia mengulurkan tangannya, bukan untuk menyeretku, tapi seolah meminta pertolongan terakhir. Namun,
Tangannya tidak bisa mencapaiku karena terhalang oleh sekat energi yang dibangun oleh rasa bersalah suaminya. Semua doa yang kupelajari, semua keberanian yang kukumpulkan, seolah menguap begitu saja. Logikaku berkata bahwa aku harus segera keluar dari kamar ini sebelum aku benar-benar terkubur hidap-hidap oleh energi masa lalu. Tapi pintu di belakangku telah hilang, berganti dengan dinding kabut yang tak tertembus. Aku berada di titik terendah. Usahaku untuk menjadi pahlawan bagi mereka telah membawaku ke tepi jurang keputusasaan yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Hanya ada satu pilihan terakhir yang tersisa. Namun pilihan itu sangat berat. Aku harus merelakan sebagian dari energi hidupku sendiri untuk menghancurkan segel rasa bersalah yang mengunci tempat ini. Tubuhku kini tertanam hingga sebatas lutut ke dalam lantai yang terus melunak. Rasa dingin yang menjalar dari tanah itu mulai membuat kakiku mati. Rasa siola bumi sendiri sedang berusaha mengklaimku sebagai bagian dari sejarahnya yang kelam. Di sekelilingku, bayangan-bayangan hitam sisa emosi Raden Mas Suryo semakin liar, berputar-putar menciptakan badai debu dan aroma melati yang kini terasa menyakitkan di tenggorokan. Mas Arlan, keluar, jangan teruskan. Sayup-sayup aku mendengar suara kakek Puji dari balik dinding kabut. Namun suaranya terdengar sangat jauh, seolah berasal dari dunia yang berbeda. Aku melihat ke arah kotak perak yang tergeletak tepat di depan jangkauanku. Di dalamnya ada kalung bayi milik Bagus Rangga. Aku menyadari bahwa doa dan nama saja tidak akan cukup untuk menembus dinding rasa bersalah yang sudah membatu selama puluhan tahun. Energi negatif di ruangan ini terlalu kuat karena ia diberi makan oleh penyesalan yang tidak pernah terucap. Satu-satunya cara untuk menghancurkan segel ini adalah dengan memberikan sesuatu yang murni, sebuah pengorbanan perasaan yang tulus. Aku harus membiarkan diriku merasakan seluruh penderitaan mereka tanpa sedikit pun perlawanan. Membiarkan energi dingin itu masuk ke dalam hatiku, lalu mengubahnya menjadi keikhlasan. Namun, risikonya sangat besar. Jika jiwaku tidak cukup kuat, aku bisa kehilangan kewarasanku atau terjebak dalam depresi abadi milik masa lalu. Aku terima, bisikku sambil memejamkan mata. Masuk, ceritakan padaku semuanya. Seketika, sebuah ledakan emosi menghantam dadaku. Aku merasa seolah jantungku diremas oleh tangan-tangan es. Aku tidak lagi melihat pemandangan kamar. Aku menjadi Saraswati di detik-detik terakhirnya. Aku merasakan haus yang membakar kerongkongan. Aku merasakan kepanikan yang menyesakkan saat bayiku berhenti menangis. Dan yang paling menyakitkan, aku merasakan rasa cinta yang luar biasa besar yang membuatnya tetap bertahan di bawah ubin itu meski raga sudah tidak bernyawa. Air mata mengalir deras dari mataku. Namun itu bukan air mataku sendiri. Itu adalah air mata Saraswati yang sudah tertahan selama 80 tahun. Tubuhku bergetar hebat. Keringat dingin membasahi seluruh pakaianku. Aku merasa jiwaku perlahan mulai meredup, terserap oleh pusaran kesedihan yang tak berujung ini. Arlan, bertahanlah. Suara nuraniku sendiri mencoba memanggil. Di titik inilah, aku benar-benar gagal dalam cara yang logis. Kekuatan doa yang kuucapkan terputus karena rasa sakit yang luar biasa. Aku tersungkur ke depan, wajahku nyaris menyentuh lantai yang dingin. Bayangan hitam besar itu kini berdiri tepat di atas punggungku, siap untuk menekan aku masuk sepenuhnya ke dalam tanah. Hanya ada satu pilihan terakhir yang paling sulit. Sesuatu yang belum pernah terpikirkan oleh siapapun yang pernah menghuni rumah ini. Aku harus memaafkan Raden Mas Suryo atas nama Saraswati. Aku harus menjadi jembatan pemaafan bagi pria yang telah menciptakan penjara ini bagi keluarganya sendiri. Dengan sisa tenaga yang ada, aku menggapai kalung bayi di dalam kotak perak itu dan menggenggamnya erat. Suryo, dia memaafkanmu, bisikku dengan seluruh sisa energiku. Lepaskan mereka, biarkan mereka pergi ke tempat yang lebih hangat. Begitu kata-kata itu keluar, suasana kamar mendadak berubah menjadi sangat tenang secara mengerikan. Kesunyian yang tercipta terasa lebih menyakitkan daripada teriakan sebelumnya. Inilah pilihan tersulitku, memaafkan seseorang yang tidak pernah kuminta pemaafannya, demi mereka yang tidak pernah bisa mengucapkannya. Seluruh sendi tubuhku terasa kaku. Genggamanku pada kalung bayi itu begitu erat hingga telapak tanganku memerah. Namun aku tidak merasakan sakit fisik lagi. Yang kurasakan hanyalah kehampaan yang luar biasa. Pernyataanku tentang pemaafan tadi seolah membekukan seluruh energi di dalam ruangan. Bayangan hitam besar yang tadinya menindih punggungku kini berdiri mematung. Seolah-olah kata-kata pemaafan adalah bahasa asing yang tidak pernah ia dengar selama hampir 1 abad. Namun, kegelapan tidak langsung sirna. Justru sebaliknya, ia mulai memadat menjadi satu titik di tengah ruangan. Aku masih terperosok di dalam lantai, dan kini tanah itu mulai terasa seperti cengkeraman tanggen-tanggen yang tidak ingin aku pergi. Kau tidak berhak bicara atas namanya. Sebuah suara berat dan bergema muncul dari dinding-dinding kamar. Itu bukan suara Saraswati. Itu adalah sisa kesadaran Raden Mas Suryo yang sudah menyatu dengan rumah ini. Sebuah ego yang begitu terluka hingga ia merasa pemaafan
adalah hal yang mustahil. Aku mendongak. Mataku nanar menatap ke arah Saraswati. Sosoknya mulai memudar. Seolah-olah ia sedang ditarik kembali ke dalam kegelapan yang lebih dalam oleh kekuatan rasa bersalah itu. Inilah pilihan terakhir yang paling sulit. Aku menyadari bahwa pemaafan tidak bisa dipaksakan. Ia harus dibuktikan. Ambil saja aku sebagai gantinya, bisikku dengan air mata yang masih mengalir. Jika harus ada yang menetap di sini untuk menjaga rasa sakit ini, biar aku yang tinggal. Tapi biarkan ibu dan anak ini pergi. Mereka sudah cukup menderita. Kakek Puji berteriak histeris dari luar pintu. Mas Arlan, jangan menyerahkan jiwamu pada masa lalu. Namun, aku sudah membulatkan tekad. Aku melepaskan seluruh ambisiku untuk selamat. Aku pasrah sepenuhnya. Aku meletakkan tanganku di atas ubin gelap itu. Bukan untuk melawannya, melainkan untuk memeluknya. Aku menyalurkan seluruh sisa kehangatan hidupku ke dalam tanah dingin itu. Tiba-tiba, sebuah keajaiban terjadi. Saraswati bergerak. Untuk pertama kalinya, ia berdiri dari posisinya yang duduk. Ia berjalan mendekatiku. Langkahnya ringan seolah ia tidak lagi memikul beban dunia. Ia meletakkan tangannya yang pucat di atas tanganku yang sedang menggenggam kalung bayinya. Sentuhannya tidak dingin, justru terasa sangat hangat. Seperti sinar matahari pagi di lereng gunung Merapi. Ia menatap ke arah bayangan hitam besar itu dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Senyum tipis muncul di wajahnya yang pucat. Sebuah senyum yang meluluhkan segala kebencian, segala rasa bersalah, dan segala ego yang membeku. Seketika, bayangan hitam itu hancur berkeping-keping menjadi butiran cahaya putih. Tekanan di dadaku hilang. Tarikan di kakiku lenyap. Lantai kamar kembali menjadi ubin yang keras dan kokoh. Cahaya lampu neon di langit-langit berkedip sekali, lalu menyala dengan terang yang sangat lembut. Saraswati dan bayi di pelukannya mulai berubah menjadi pendaran cahaya yang indah. Ia menatapku untuk terakhir kalinya, menggerakkan bibirnya tanpa suara. Namun aku bisa mendengarnya dengan jelas di dalam hatiku. Terima kasih. Mereka perlahan naik, menembus langit-langit kamar, meninggalkan aroma melati yang paling wangi yang pernah aku cium seumur hidup. Wangi yang murni, tanpa ada jejak kesedihan atau bau tanah sedikit pun. Aku tersungkur di atas lantai. Napas diriku terenggah, tubuhku basah oleh keringat. Namun hatiku terasa sangat ringan. Aku telah mengambil risiko terbesar, membuat pilihan tersulit untuk menyerahkan diri. Dan justru itulah yang membebaskan kami semua. Pintu kamar di belakangku terbuka perlahan, memperlihatkan kakek Puji yang menangis haru di ambang pintu. Aku masih terkapar di atas ubin kamar yang kini terasa sangat keras dan nyata. Tidak ada lagi tanah gembur, tidak ada lagi hisapan dari dasar bumi. Aku menghirup oksigen sebanyak yang aku bisa, merasakan paru-paruku kembali mengembang dengan udara yang benar-benar bersih. Untuk pertama kalinya sejak aku menempati kontrakan ini, aroma melati yang tercium tidak lagi terasa menyesakkan atau membawa bayangan kematian. Wanginya kini sangat tipis, seperti sisa parfum dari seseorang yang baru saja berpamitan pergi. Kakek Puji berlari mendekat. Ia berlutut di sampingku dan memegang bahuku dengan tangan yang gemetar. Mas Arlan, Mas, kamu tidak apa-apa. Suaranya pecah oleh tangis haru. Aku hanya bisa mengangguk lemah, memberikan senyum tipis untuk menenangkannya. Suaraku masih tertinggal di kerongkongan, tertahan oleh rasa syukur yang luar biasa. Aku melihat ke arah ubin gelap yang selama ini menjadi misteri. Warna gelapnya perlahan memudar, menyatu dengan warna ubin di sekelilingnya. Seolah-olah noda sejarah itu baru saja dihapus oleh tangan tak kasat mata. Mereka sudah pulang, kek, bisikku akhirnya. Suaraku terdengar parau namun penuh ketenangan. Kakek Puji menatap ke seluruh sudut ruangan. Kamar ini tidak lagi terasa mencekam. Sudut-sudut gelap yang biasanya menyimpan bayangan kini tampak biasa saja, hanya bagian dari sebuah rumah tua yang asri. Lampu neon di langit-langit bersinar dengan stabil, menerangi buku-bukuku yang berserakan di lantai. Aku bangun perlahan, dibantu oleh kakek Puji. Tubuhku terasa sangat ringan, meski otot-ototku masih terasa sedikit nyeri akibat ketegangan tadi. Aku mengambil kotak perak yang masih tergeletak di lantai. Kotak itu kini tampak seperti benda antik biasa, tidak lagi memancarkan energi dingin yang mengintimidasi. Kalung bayi dari manik-manik itu masih ada di tanganku, berkilau lembut terkena cahaya lampu. Kita harus memberikan mereka tempat yang benar, kek, kataku sambil menatap kakek Puji. Bukan di bawah lantai kamar ini, tapi di tempat yang terhormat. Kakek Puji mengangguk mantap. Besok pagi, kita akan pergi ke makam keluarga besar Raden Mas Suryo. Kita akan membawa kotak ini, kalung ini, dan nama mereka untuk disatukan kembali dengan leluhurnya. Sudah cukup mereka tersembunyi di sini. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidur di kamar tengah tanpa rasa takut sedikit pun. Aku tidak lagi mematikan lampu, bukan karena takut pada kegelapan, tapi karena aku ingin merayakan cahaya yang akhirnya berhasil aku bawa masuk ke dalam ruangan ini. Tidak ada bisikan,
Tidak ada hawa dingin yang ganjil, dan tidak ada isakan tangis di telepon. Aku tertidur dengan nyenyak, sebuah tidur yang jujur dan tulus. Dalam mimpiku, aku melihat sebuah taman melati yang luas di bawah sinar matahari yang hangat. Di sana, seorang wanita dan seorang anak kecil sedang berjalan menjauh. Mereka menoleh sejenak ke arahku, melambaikan tangan, lalu menghilang di balik cakrawala yang terang. Resolusi ini baru saja dimulai, dan aku tahu hidupku di Jogja tidak akan pernah sama lagi setelah ini. Matahari pagi di Yogyakarta terbit dengan warna keemasan yang luar biasa jernih. Aku terbangun bukan karena rasa takut, melainkan karena kicauan burung di pohon Kamboja yang terdengar jauh lebih merdu dari biasanya. Aku bangkit dari tempat tidur, menatap ubin di bawah ranjang yang kini benar-benar terlihat seperti lantai biasa. Tidak ada lagi hawa dingin yang mengancam. Tidak ada lagi rasa sesak yang menghimpit. Kakek Puji sudah menunggu di teras depan dengan pakaian batik yang rapi. Di tangannya, ia memegang sebuah bungkusan kain putih bersih. Kami telah sepakat bahwa hari ini adalah hari di mana sejarah yang patah akan disambung kembali. Aku membawa kotak perak itu dengan penuh hormat, merasakannya bukan lagi sebagai beban, melainkan sebagai sebuah amanah yang hampir tuntas. Sudah siap, Mas Arlan? Tanya kakek Puji dengan nada suara yang kini terdengar lebih bersemangat. Siap, kek. Jawabku mantap. Kami menempuh perjalanan menuju sebuah pemakaman tua di pinggiran kota, tempat keluarga besar Raden Mas Suryo dimakamkan. Sepanjang jalan, aku melihat kehidupan Jogja yang berdenyut, para penjual koran, aroma kopi dari warung pinggir jalan, dan mahasiswa yang berangkat kuliah dengan terburu-buru. Semua itu terasa begitu berharga setelah apa yang aku lalui di dimensi kegelapan semalam. Sesampainya di pemakaman, suasana terasa sangat teduh. Pohon-pohon besar menaungi nisan-nisan tua yang berjajar rapi. Kakek Puji menuntunku menuju sebuah area yang dikelilingi pagar besi rendah. Di sana, terdapat nisan besar milik Raden Mas Suryo. Namun, di samping nisan itu, ada sebidang tanah kosong yang selama puluhan tahun dibiarkan tanpa tanda apapun. Kakek buyutku menyiapkan lahan ini untuk mereka. Namun, karena jasad mereka tidak pernah ditemukan secara resmi dan dianggap hilang, lahan ini tetap kosong. Bisik kakek Puji. Dengan bantuan seorang penjaga makam yang sudah diberitahu sebelumnya, kami mulai membuat sebuah liang kecil yang layak di lahan kosong itu. Tidak ada penggalian besar, karena yang kami bawa hanyalah benda-benda kenangan dan identitas mereka. Aku meletakkan kotak perak, sisir kayu yang patah, dan kalung manik-manik milik Bagus Rangga ke dalam tanah dengan sangat lembut. Saat aku menimbun kotak itu dengan tanah, aku merasa sebuah beban berat yang selama ini menetap di pundakku ikut terkubur di sana. Kakek Puji mulai memimpin doa. Kami menyebutkan nama Saraswati dan Bagus Rangga dengan lantang, membiarkan angin membawa nama-nama itu ke langit, memastikan bahwa mereka kini punya rumah yang sebenarnya. Keajaiban kecil terjadi saat doa berakhir. Seekor kupu-kupu putih besar terbang berputar-putar di atas nisan baru itu sebelum akhirnya terbang tinggi menuju arah Gunung Merapi. Penjaga makam tersenyum tipis, seolah ia sudah sering melihat tanda-tanda kedamaian seperti itu. Terima kasih, Mas Arlan, ucap kakek Puji sambil menjabat tanganku erat. Kamu tidak hanya membebaskan mereka, tapi kamu juga membebaskan keturunan keluarga kami dari kutukan rasa bersalah ini. Aku menatap nisan Raden Mas Suryo yang kini tidak lagi tampak kesepian. Di sampingnya, kini ada tanda bahwa istri dan anaknya telah kembali. Perjuangan keras yang aku lakukan di kamar tengah itu membuahkan hasil yang manis. Aku belajar bahwa terkadang, keberanian bukan berarti tidak memiliki rasa takut, melainkan melakukan hal yang benar, meskipun tanganmu gemetar hebat. Setelah urusan di pemakaman selesai, aku kembali ke kontrakan dengan perasaan yang benar-benar baru. Sore itu, Yogyakarta memamerkan langit senja yang berwarna jingga keunguan. Sangat indah dan damai. Saat aku melangkah melewati pagar kayu tua, rumah itu tidak lagi terasa seperti bangunan yang menyimpan rahasia kelam. Sebaliknya, rumah itu tampak seperti sebuah rumah tua yang anggun, yang akhirnya bisa bernapas lega setelah menahan beban selama puluhan tahun. Aku berjalan menuju kamar tengah. Begitu pintuku buka, tidak ada lagi hawa dingin yang menyambut. Sinar matahari senja masuk melalui jendela, menerangi seluruh sudut ruangan dengan cahaya yang hangat. Aroma melati yang biasanya menyengat, kini telah berganti sepenuhnya dengan aroma kayu tua yang kering dan udara segar. Aku memutuskan untuk merapikan kamar itu secara total. Aku menggeser meja belajar, menyapu setiap sudut ubin, dan menata kembali buku-bukuku. Tidak ada lagi rasa was-was saat tanganku menyentuh ubin yang dulunya gelap. Semua terasa padat, nyata, dan aman. Aku bahkan meletakkan sebuah vas bunga kecil dengan bunga sedap malam segar di atas meja, sebuah pilihan baru untuk memulai babak baru. Kakek Puji datang mengetuk pintu kamarku sambil membawa 2 gelas teh melati hangat dan sepiring pisang goreng. Beliau duduk di kursi kayu, menatapku dengan wajah yang jauh lebih cerah dan segar. Mas Arlan,
Kakek punya sesuatu untukmu, ujarnya sambil merogoh kantung batiknya. Beliau mengeluarkan sebuah amplop coklat kecil. Ini adalah uang sewa yang Mas bayarkan selama ini. Kakek ingin mengembalikannya. Aku terkejut dan mencoba menolak. Loh, jangan begitu, Kek. Saya tinggal di sini secara sah. Itu hak kakek. Kakek Puji menggeleng sambil tersenyum tulus. Tolong terima, Mas, apa yang sudah kamu lakukan untuk keluarga kakek, untuk Saraswati, dan untuk rumah ini. Nilainya jauh melampaui uang sewa manapun. Anggap saja ini beasiswa kecil dari kakek untuk kuliahmu. Lagi pula, kakek ingin Mas tetap tinggal di sini sampai lulus, tanpa harus memikirkan biaya sewa lagi. Hatiku bergetar mendengar ketulusan itu. Di kota rantau ini, aku tidak hanya menemukan tempat tinggal murah, tapi aku menemukan seorang keluarga baru. Aku menerima amplop itu dengan rasa syukur yang mendalam, berjanji di dalam hati untuk menjaga rumah ini dengan sebaik-baiknya. Malam harinya, aku duduk di meja belajar, membuka laptop, dan mulai menulis. Aku tidak lagi menulis tugas kuliah, melainkan menuliskan seluruh kejadian ini. Aku ingin mengabadikan kisah Saraswati, bukan sebagai cerita hantu yang menakutkan, melainkan sebagai pengingat tentang kekuatan pemaafan dan pentingnya menyelesaikan apa yang belum tuntas di masa lalu. Untuk pertama kalinya, aku tidur tanpa menyalakan lampu neon yang terang. Aku membiarkan kamar dalam kegelapan yang alami, karena aku tahu kegelapan ini tidak lagi menyimpan sesuatu yang marah atau sedih. Di bawah naungan langit Jogja, aku tertidur pulas dalam pelukan kedamaian yang sesungguhnya. Aku telah melewati badai emosional yang luar biasa, dan akhirnya aku menemui kebahagiaan yang tenang di rumah yang dulu aku takuti. Beberapa minggu telah berlalu sejak upacara di pemakaman itu. Kehidupan di kontrakan tua daerah Sleman ini telah berubah menjadi sebuah harmoni yang baru. Tidak ada lagi kejadian ganjil, tidak ada bau melati yang datang tiba-tiba, dan tidak ada lagi rasa dingin yang menusuk tulang. Namun, pelajaran yang aku petik dari peristiwa itu tertanam sangat dalam di jiwaku. Lebih dalam daripada ubin manapun di rumah ini. Setiap pagi, saat aku bersiap berangkat kuliah, aku selalu menyempatkan diri untuk berdiri sejenak di tengah kamar. Aku menatap lantai yang kini bersih dan kokoh itu. Aku menyadari bahwa sejarah bukanlah sesuatu yang hanya ada di buku-buku teks yang aku pelajari di kampus. Sejarah adalah sesuatu yang hidup, yang terkadang tertanam di bawah kaki kita, menunggu untuk diakui dan diberi kedamaian. Kakek Puji pun tampak seperti orang yang berbeda. Beliau tidak lagi menghabiskan waktu dengan melamun di depan cermin atau duduk termenung di dapur. Beliau menjadi lebih sering bercerita tentang masa lalu Jogja dengan semangat yang baru. Kami sering menghabiskan waktu sore di teras, mendiskusikan banyak hal mulai dari sejarah keraton hingga rencana masa depanku setelah lulus nanti. Mas Arlan, ujar kakek Puji suatu sore sambil memandangi pohon Kamboja yang sedang berbunga lebat. Dulu kakek mengira bahwa menyimpan rahasia adalah cara terbaik untuk melindungi kenangan. Tapi Mas mengajarkan kakek bahwa kenangan yang dikunci ropet-ropet justru akan menjadi penjara bagi mereka yang ditinggalkan. Aku mengangguk perlahan. Terkadang kita hanya takut menghadapi kenyataan yang pahit, Kek. Tapi tanpa menghadapi kepahitan itu, kita tidak akan pernah merasakan ketenangan yang sesungguhnya. Pelajaran pertama yang aku ambil adalah tentang keberanian untuk mendengar. Seringkali saat kita menemui sesuatu yang menakutkan atau tidak masuk akal, insting pertama kita adalah lari atau mengabaikannya. Namun, jika aku lari saat pertama kali mendengar bisikan itu, Saraswati dan bayinya mungkin akan tetap terjebak dalam kegelapan selamanya. Mendengar dengan hati adalah kunci untuk memahami penderitaan orang lain, bahkan mereka yang sudah tidak lagi memiliki suara. Aku juga belajar tentang kekuatan pemaafan. Rasa bersalah Raden Mas Suryo yang begitu besar telah menciptakan belenggu bagi keluarganya sendiri. Itu adalah pengingat bagiku bahwa menyimpan dendam atau penyesalan yang berlebihan hanya akan merugikan diri sendiri dan orang-orang yang kita cintai. Memaafkan diri sendiri dan orang lain adalah satu-satunya jalan menuju kebebasan yang sejati. Malam itu, saat aku menulis catatan terakhir di buku harian digitalku, aku menyadari bahwa pengalamanku ini telah mengubah caraku memandang dunia. Aku tidak lagi melihat rumah tua sebagai tempat yang menyeramkan, melainkan sebagai wadah dari ribuan cerita yang menunggu untuk dihargai. Jogja, dengan segala mistis dan romantismenya, telah memberiku pelajaran hidup yang tidak akan pernah aku dapatkan di ruang kelas manapun. 1 semester telah berlalu. Musim hujan di Jogja kini menyapa dengan rintik yang lebih sering, membawa aroma tanah basah yang kali ini terasa sangat menyejukkan. Aku duduk di meja belajar yang sama, menatap jendela yang terbuka lebar. Di luar, pohon Kamboja di halaman depan tampak lebih hijau, dan bunganya yang putih berguguran dengan anggun,
menghiasi tanah yang dulu pernah kugali dengan penuh kepanikan. Kamar tengah ini telah menjadi saksi bisu transformasiku dari seorang mahasiswa baru yang penuh ketakutan menjadi pribadi yang lebih tangguh. Menariknya, produktivitasku di kamar ini meningkat pesat. Tidak ada lagi rasa berat yang menekan pundak saat aku mengerjakan tugas hingga larut malam. Yang ada hanyalah ketenangan yang mendukung fokusku. Suatu sore, kakek Puji mengetuk pintu kamarku. Beliau membawa sebuah bungkusan tua yang dibungkus kain beludru merah. Mas Arlan, ada satu hal lagi yang ingin kakek berikan. Kakek menemukan ini di lemari tua milik mendiang ayah kakek, ucapnya sambil membuka bungkusan itu. Di dalamnya terdapat sebuah buku catatan kuno bertuliskan tangan dengan aksara Jawa dan bahasa Indonesia lama. Ini adalah catatan harian Raden Mas Suryo. Kakek sempat ragu untuk menunjukkannya padamu, tapi kakek rasa kamulah yang paling berhak menyimpannya sekarang. Aku menerima buku itu dengan tangan gemetar. Saat aku membacanya, air mataku nyaris jatuh. Di halaman terakhir, Raden Mas Suryo menuliskan sebuah doa yang sangat indah. Ia menulis bahwa ia sangat mencintai keluarganya dan berharap suatu hari nanti ada seseorang yang bisa menyatukan kembali cinta mereka yang terpisah oleh perang. Dia sudah tahu, Kek, bisikku. Dia sudah menunggu hari itu tiba. Aku menyadari bahwa keberadaanku di rumah ini bukanlah sebuah kebetulan. Mungkin semesta memang menuntunku ke sini bukan hanya untuk mencari kos murah, tapi untuk menyelesaikan sebuah siklus yang terputus. Sebagai bentuk penghormatan, aku mulai menanam beberapa tanaman melati di pot-pot kecil di sepanjang jendela kamarku. Kali ini, melati-melati itu tumbuh dengan sangat subur. Wanginya setiap malam menjadi pengingat yang indah tentang keberhasilan sebuah perdamaian. Aku tidak lagi merasa sendiri di kamar ini. Aku merasa didampingi oleh sejarah yang kini sudah tersenyum. Pelajaran terakhir yang kudapatkan adalah tentang keberlanjutan. Hidup kita adalah rangkaian benang yang saling terhubung dengan masa lalu. Apa yang kita lakukan hari ini bisa jadi merupakan jawaban atas doa-doa seseorang di masa lalu. Dan apa yang kita selesaikan hari ini akan menjadi landasan bagi kedamaian orang-orang di masa depan. Kakek Puji kini sering mengajakku ke pasar tradisional atau sekadar jalan-jalan sore di sekitar Malioboro. Beliau memperlakukanku seperti cucunya sendiri. Rumah kontrakan ini bukan lagi sekadar tempat singgah, melainkan sebuah rumah dalam arti yang paling dalam. 3 tahun telah berlalu sejak malam mencekam di bawah lampu neon yang berkedip itu. Hari ini adalah hari wisudaku. Aku berdiri di depan cermin besar di kamar tengah, mengenakan toga hitam dengan samir berwarna hijau kebanggaan universitasku. Kamar ini tetap sama, luas, tenang, dan kini penuh dengan buku-buku referensi sosiologi yang telah membantuku meraih gelar sarjana. Namun, ada yang berbeda dengan suasana rumah ini. Tidak ada lagi rasa berat, tidak ada lagi rahasia yang mengintai dari balik ubin. Kakek Puji masuk ke kamarku, penampilannya tampak jauh lebih sehat dan bugar dibandingkan hari pertama kami bertemu. Beliau mengenakan batik terbaiknya untuk menemaniku ke gedung pertemuan. Mas Arlan, sudah siap? Tanya kakek dengan mata yang berkaca-kaca bangga. Sudah, Kek, jawabku sambil menjabat tangannya. Sebelum keluar, aku menatap ubin di bawah tempat tidurku untuk terakhir kalinya. Ubin itu kini tertutup karpet tipis berwarna krem yang hangat. Aku teringat kembali pada perjalanan emosional yang telah kulalui. Kamar ini mengajarkanku bahwa ketakutan terbesar manusia seringkali bukan berasal dari apa yang ada di luar sana, melainkan dari apa yang kita tolak untuk dipahami. Aku melangkah keluar dari rumah tua itu dengan kepala tegak. Di halaman depan, pohon Kamboja tetap berdiri kokoh. Bunganya harum tertiup angin pagi Jogja. Aku menyadari bahwa pengalaman mistis ini telah membentukku menjadi pribadi yang lebih empati. Skripsiku yang membahas tentang sosiologi memori masyarakat pasca konflik mendapatkan nilai tertinggi. Sebuah pencapaian yang mungkin tidak akan pernah ada jika aku tidak pernah mendengarkan bisikan Saraswati. Saat motor kami melaju meninggalkan gang sempit di daerah Sleman itu, aku melihat seorang mahasiswa baru yang sedang membawa tas besar, tampak bingung mencari alamat kos. Aku tersenyum tipis. Mungkin dia juga akan menemukan kamarnya sendiri, sebuah tempat yang akan memujinya, menempanya, dan akhirnya memberinya pelajaran hidup yang tak ternilai. Kisah kamar tengah ini telah berakhir bagi Saraswati, Bagus Rangga, dan Raden Mas Suryo. Mereka kini telah beristirahat dalam cahaya yang tenang. Bagiku, kisah ini adalah sebuah warisan bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk terungkap. Dan kasih sayang akan selalu lebih kuat daripada rasa bersalah yang paling gelap sekalipun. Aku meninggalkan rumah itu bukan untuk melupakannya, tapi untuk membawa cahayanya kemanapun aku pergi. Jogja tetaplah Jogja, kota yang penuh dengan lapisan sejarah, melati yang harum, dan jiwa-jiwa yang saling menjaga satu sama lain. Melintasi batas ruang dan waktu, tamat. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Arlan di kamar tengah yang penuh misteri ini. Apakah Anda ingin mencoba mengeksplorasi cerita baru dengan tema yang berbeda? Atau mendiskusikan pesan moral dari cerita ini?